Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Selis Septia Utami, kelas 3 BINF. Untuk tugas proses bisnis kali ini, saya mengambil judul tentang analisis proses pendaftaran sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Latar belakang dari tugas ini yaitu karena pengguna teknologi informasi berbasis sarana elektronik dalam transaksi secara elektronik diyakini memberikan dampak yang positif terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan melakukan transaksi dalam interaksi global, tanpa batasan tempat dan waktu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi elektronik adalah tanda tangan elektronik. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan. Tanda tangan merupakan tanda tulisan identitas diri seseorang sebagai keabsahan atau sah tidaknya sebuah dokumen. Pada umumnya, tanda tangan dibuat dengan menggunakan pena yang biasa disebut dengan tanda tangan basah. Penandatanganan dokumen dengan tanda tangan basah menggunakan kertas yang tidak sedikit dan juga memerlukan pengiriman ke pihak lain yang cenderung memakan waktu. Tujuan utama analisis ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemakaian kertas secara signifikan, dan menghadirkan solusi teknologi modern dan juga memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 121 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik berdasarkan asas otonomi dan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program wali kota. Adapun jumlah pegawai ASN-nya yaitu 36 orang dan non-ASN-nya 68 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk tugas ini yaitu mewawancarai Bapak Apud Eskom sebagai operator sandi dan telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selanjutnya observasi yaitu melihat secara langsung verifikator ketika memproses pendaftaran sertifikat elektronik dan menganalisa dokumen, masukan serta keluaran. Pada sesi wawancara kepada narasumber ada 6 pertanyaan yang saya ajukan, seperti yang bisa kita lihat di layar. Dan ini jawaban dari narasumbernya. Urutan atau uraian proses bisnis. Yang pertama yaitu OPD mengirimkan surat permohonan pendaftaran sertifikat elektronik ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Yang kedua, Kadis menelaah dan mendisposisikan kepada Kabid. Yang ketiga, Kabid mendisposisikan kepada verifikator. Yang keempat, verifikator memverifikasi data pemohon. Yang kelima, melakukan perekaman pengajuan sertifikat elektronik. Dan keenam, yaitu sertifikat elektronik terbit. Ini adalah risk fitur dari proses bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya, analisis keluaran. Nama keluaran yaitu sertifikat elektronik, fungsinya itu untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Medianya digital, rangkapnya itu satu rangkap karena hanya cuma satu, distribusinya yaitu diberikan kepada yang melakukan perekaman. Selanjutnya, analisis masukan. Nama masukan, surat permohonan sertifikat elektronik, fungsinya yaitu sebagai data verifikasi untuk perekaman sertifikat elektronik. Sumbernya yaitu OPD atau organisasi perangkat daerah yang mengajukan perekaman. Medianya melalui kertas karena mengirimkan surat, frekuensinya cuma sekali. Keterangannya berisi data pegawai yang akan melakukan perekaman seperti nama, jabatan, NIP, NIK, dan nomor telepon. Selanjutnya, usulan perbaikan proses bisnis. Diharapkan bisa integrasi dengan aplikasi yang sudah ada dan telah digunakan oleh Pemkot Serang. Lalu, evaluasi periodik terhadap performa aplikasi dan proses bisnis yang diterapkan. Diagram sebelum perbaikan yaitu user membuat surat di Word, lalu meminta paraf kasih secara langsung, meminta paraf kabid secara langsung, lalu meminta tanda tangan kadis secara langsung. Ini memerlukan waktu yang lebih lama. Diagram sesudah perbaikan yaitu user membuat surat di aplikasi, lalu meminta paraf kasih secara digital, lalu meminta paraf kabid secara digital, dan yang terakhir meminta tanda tangan kadis secara digital. Ini bisa memangkas waktu yang banyak. Kesimpulan dari tugas kali ini yaitu penerapan tanda tangan elektronik dapat membawa dampak positif, yaitu kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, penyederhanaan proses bisnis, keamanan lebih terjamin, dan lebih ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat signifikan bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pemerintah Kota Serang.
Berikut ada lampiran-lampiran dari tugas kali ini, yaitu ada aplikasi yang digunakan, ada surat permohonan dari organisasi perangkat daerah atau OPD, dan juga ada surat balasan dari BSRE ketika perekaman tanda tangan elektronik sudah berhasil, dan dokumentasi ketika observasi dan melakukan wawancara. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.